Puji Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentu baik-baik dong Kak. Iya dong Kak. Iya. Kembali lagi bersama Kakak Catherine Dan Kakak Desta dalam acara ibadah Sekolah Minggu Online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Iya. Kita mau bersukacita ya Dek. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, berarti kita harus sudah siap-siap ya Kak ya. Iya benar Kak. Harus pakai baju yang rapi. Terus itu harus siap-siap pokoknya. Pokoknya kalau memuji Tuhan kasih yang terbaik ya adik-adik ya. Benar Kak. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Oh, mau lagu ini deh Kak. Yang Aku semangat, bukan Kak. pasukan Oke. berjalan ya Kak ya. Iya. Yang semangat ya adik-adik yang di rumah. Kita naikkan lagu pujian kita. Aku bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dah. Saya laskar Kristus, siap gerak dah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ulangi lagu pujiannya deh yang semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dah. Saya laskar Kristus, siap gerak dah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana adik-adik gerakannya? Pada semangat kan di rumah tadi? Tentu semangat lah Kak. Iya, kita udah badannya udah memuji bergerak. Tuhan. Iya, memuji Tuhan itu harus semangat, kasih yang terbaik buat Tuhan ya Kak Benar, ya. Kak. Kita mau mulai acara ibadah kita ya Kak ya. Iya. Semuanya adik-adik yang di rumah siap-siap ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya ibadah kita ini benar-benar Tuhan hadir di dalamnya. Kita nanti dipimpin oleh kakak kita Catherine Pakpahan, dan kita naikkan lagu penyembahan kita kepada Tuhan, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Kita naikkan lagu pujian ini, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, Bapakku baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik,
Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan, adik-adik kami Tuhan Yesus, dimanapun berada Bapa, di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Kau urapi kami Bapa, Engkau berkati kami, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan kepada kami Bapa, sehingga kami mempunyai kekuatan daripada Allah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau juga berkati Tuhan Yesus Kak Desta dan juga beserta saya sendiri Bapa yang akan memimpin puji-pujian. Tolong Kau urapi kami Bapa supaya kami dapat mempersembahkan semuanya hanya untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan juga Polmer yang memainkan musik, Tuhan Kau urapi abang kami, untuk abang kami dapat memainkan musik mengiringi kami memuji muliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, acara ibadah kami ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin menyertai ibadah kami ini Bapa dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan juga nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh abang kami, Abang Ides. Tuhan Kau urapi abang kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus abang kami dapat menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik di sekolah minggu kami di rumah, dan juga berkati adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Kau berikan kepada mereka hikmat pengetahuan kepada mereka Tuhan, takut akan Tuhan kepada mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus tidak ada yang bermain-main dalam mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan ya Bapa ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang di rumah kayaknya tetap semangat deh Kak Iya, Katrina benar, Kak. untuk memuji Tuhan ya. Benar itu, Nah Kak. kita lebih semangat lagi mempersembahkan pujian buat Tuhan. Yang enggak adik-adik yang di rumah? Iya enggak? Iya dong Kakak. Iya. Pasti ya. Lebih semangat lagi kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Dengan Yesus lagu pujian. disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit karena kuasanya bagiku, bagimu. Yesus telah bangkit karena kuasanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik tetap semangat ya. Kita naikkan lagi lagu pujian kita ya. Lebih semangat lagi. Ini juga pakai gerakan juga ya adik-adik ya. Yang lebih semangat lagi ya Kak Catherine ya. Biar Tuhan senang dari sorga melihat anak-anakku memuji Tuhan ya. Kita naikkan lagu pujian kita kepada Tuhan. Ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalam dan tambahan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalam dan tambahan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalam dan tambahan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, jatuh cinta padanya, tambahan dalam dan tambahan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambahan dalam dan tambahan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah
hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik semuanya sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Desta. Iya, adik-adik, benar itu. Kalau mau mendengarkan firman Tuhan biasanya kita ngapain, Kak? Ya siap-siaplah berdoa dulu, habis itu buka Alkitabnya. Adik-adik udah pada bawa Alkitab belum ini? Dong Kak, pastinya dari mulai awal udah bawa Alkitab. Oh iya, bagus. Sebelum mau firman Tuhan, kita biasanya kan memberikan persembahan. Nanti kolektenya disiapkan ya adik-adik. Kasih yang terbaik ya buat Tuhan ya Kakak Benar Catherine itu ya. Kak. Nah nanti kolektenya dikasih sama guru-guru sekolah minggunya masing-masing kalau ketemu di gereja. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abang kita, Abang Ides, dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, adik-adik kami sekalian yang di rumah yang mengikuti ibadah online pada saat sore hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Abang harapkan semua kita tertib, di rumah juga tertib, melipat tangan dengan baik dan berdoa dengan baik. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Bapa di dalam sorga. Pada sore hari ini oleh karena kasih-Mu, kami tetap boleh menikmati ibadah kami di dalam sukacita, sekalipun Tuhan lewat online. Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan akan diperdengarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Tolong Tuhan, urapi kami yang menyampaikannya, sebab kami tahu Tuhan, kami adalah debu tanah yang tidak memiliki kekuatan dan pengertian apapun tentang firman, selain daripada Engkau yang mengurapi. Maka biarlah Tuhan Engkau yang bertindak, Engkau Tuhan yang memukus balut saya dengan kuasa darah-Mu. Demikian anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan yang mendengarkan firman, biarlah mereka semua Engkau bukakan hatinya untuk mau mendengarkan firman. Mereka semua boleh kemudian tertib dan tentram mendengarkan firman-Mu, sehingga nama-Mu yang semakin dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau yang sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, adik-adik kami yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Abang mau memperkenalkan diri kepada semua anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada sore hari ini. Saya adalah Abang Ides Sitanggang yang boleh mengajar di sektor Sukabumi. Dan pada saat sore hari ini kita akan boleh belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan
adalah kekuatan di dalam seluruh kehidupan kita. Adik-adik semua, Alkitabnya dibuka, dipersiapkan Alkitabnya. Jangan tidak membawa Alkitab, jangan tidak membuka Alkitab, semuanya membuka Alkitab. Ya. Hari ini firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 sampai nanti kepada Injil Matius pasal yang ke-27 sampai ayat yang ke-66. Dengan materi firman Tuhan, nanti kita akan awali dengan Petrus akan menyangkal Yesus sampai kepada Tuhan, kemudian disalibkan. Baik, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, abang harapkan nanti di rumah boleh dibaca semua firman Tuhan mulai dari Matius pasal 26 ayat 30 sampai selesai, Matius pasal yang ke-27 sampai selesai. Namun untuk mempersingkat waktu, kita nanti akan abang boleh sebutkan apa yang akan kita baca. Demikian firman Tuhan. Pertama kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26. Kita mulai ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Simak baik-baik ya adik-adik di rumah, jangan bermain-main ya. Kita baca firman Tuhan, judulnya Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan dicerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami, di sini firman Tuhan mengatakan Petrus menyangkal Yesus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, seperti yang sudah pernah jadi persembahan pujian kita, Simon Petrus. Nah, Simon Petrus adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sana menyangkal Yesus. Kira-kira anak-anak sekolah minggu mengerti nggak sih apa itu menyangkal? Nah, menyangkal itu artinya tidak mengakui boleh, ya, pura-pura tidak kenal boleh, ya, adik-adik yang di rumah, itu arti menyangkal. Nah, di sana dikatakan Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ya. Tadi kita sudah baca. Sekalipun iman murid-murid itu tergoncang, tetapi sekali-kali aku tidak guru, kata Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, Petrus, engkau sudah 3 kali menyangkal aku, kata Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus tahu ya? Kok Tuhan Yesus tahu? Nah, kita mau teruskan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 juga, ayat yang ke-47. Di sana firman Tuhan katakan, judulnya di sana Yesus ditangkap. Kita teruskan lagi membaca Tuhan, adik-adik di rumah disimak lagi Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang 47 sampai yang ke-50. Disimak baik-baik ya adik-adik di rumah, jangan bermain-main ya. Kita teruskan firman Tuhan. Di sana judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan kepada mereka, orang yang akan kucium
itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan firman Tuhan lanjutannya, Yesus kemudian ditangkap. Ya. Jadi Tuhan Yesus kemudian sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa adik-adik di rumah? Kira-kira masih ingat enggak ya? Murid-murid Yesus itu ada 12 ya. Ada 12. Namun pada saat itu ada satu orang yang tidak bersama. Siapa itu? Yaitu namanya Yudas. Namanya Yudas. Yudas Iskariot. Nah, rupanya kemudian Yudas ini telah merencanakan hal yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Apa itu? Rupanya Yudas Iskariot ini menjual Tuhan Yesus dengan uang. Ya, gurunya dijual. Kenapa demikian? Ya, adik-adik semua yang di rumah, Yudas Iskariot adalah yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, adik-adik di rumah, abang mau ingatkan kepada semua adik-adik yang di rumah, anak-anak sekolah minggu, jangan kemudian sekali-sekali oleh karena uang, oleh karena bujukan-bujukan, lalu kemudian sama seperti Yudas. Yudas itu kemudian menjual Tuhannya kepada imam-imam untuk disalibkan dengan mengharapkan uang, dengan mengharapkan imbalan, tanpa dia pun kemudian memiliki rasa takut bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Juru Selamat manusia. Tetapi Yudas Iskariot kemudian menjualnya. Adik-adik yang di rumah, abang mau berpesan, jangan sekali-sekali oleh karena diiming-imingi temannya, udahlah, gak usah dulu sekolah minggu hari ini, kita lebih bagus nonton Upin Ipin aja lah di rumah, nanti aku beliin loh, nanti aku beliin kamu makanan, nanti kita pergi jalan-jalan, gak usah dong ibadah, sekali-sekali gak apa-apa. Nah, jangan kemudian sampai kita menjual Tuhan kita karena nonton Upin Ipin. Ya, jangan kemudian menjual Tuhan kita karena diiming-imingi makanan, diiming-imingi untuk dikasih duit. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan sama seperti Yudas ini kemudian menjual Tuhannya karena uang. Ya, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-26, mulai dari ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75. Kita kembali baca lagi ya adik-adik di rumah. Jangan bermain-main ya, serius ya membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, judulnya Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang kami sayangi yang ada di rumah, di sini firman Tuhan katakan
bahwa Petrus menyangkal Yesus. Di awal tadi kita sudah membaca firman Tuhan, yaitu di mana Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, di mana itu ayat yang ke-33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Itu pesan Tuhan Yesus kepada Petrus pada saat itu. Lalu kemudian setelah Tuhan Yesus ditangkap, diserahkan oleh Judas Iskariot tadi, ya, setelah Petrus ditangkap, lalu kemudian ditangkap, dibawa, lalu orang-orang kemudian menanyakan, karena waktu itu murid-murid Yesus pun mengikuti Yesus yang sedang ditangkap dari kejauhan. Ya, lalu kemudian orang-orang mulai mengingat-ingat atau menandai, wah, ini nih salah satu dari murid Yesus nih, Simon Petrus. Lalu apa kata Petrus di sana? Petrus kemudian menyangkal. Di sana dia berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ya, itu yang pertama kali. Kemudian Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Lalu berlanjut kemudian ke yang kedua kali. Dia pun berkata yang kemudian, ini orangnya. Dari bahasanya ini salah satu dari murid Yesus. Lalu dikatakan lagi, saya juga tidak mengenalnya. Bahkan kemudian dia sampai bersumpah. Ya, adik-adik sekalian yang kami sayangi, yang ada di rumah, kadang-kadang ataupun kemudian di sekolah, ketika teman-temannya mulai bertanya, kamu orang Kristen ya? Adik-adik yang di rumah jangan malu, ya, jangan malu, jangan kemudian menyangkal seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus tadi. Aduh, saya bukan orang Kristen, bukan, serius, swear deh, saya bukan orang Kristen, ya, jangan sampai begitu. Itu namanya berdosa. Lalu kemudian temannya yang lain, ini kalau ke gereja tepuk-tepuk tangan ini. Ya, lalu teman yang lain bilang, ini kalau berdoa nangis-nangis ini di gereja. Ya, jangan malu. Adik-adik sekalian, ya, jangan malu, jangan takut. Tapi kita harus jawab dengan tegas, iya betul, saya orang Kristen. Iya betul, kami beribadah bertepuk tangan. Iya betul, kami berdoa kemudian menangis karena dosa-dosa kami yang kami ingat kepada Tuhan kami. Sehingga kami kemudian menyesali dosa-dosa kami dan berharap Tuhan kami menolong kami. Itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Jangan kemudian malah menyangkal, tidak, saya bukan orang gereja, ya, berdosa. Ya, ada yang di rumah ya, berdosa, nggak boleh. Lalu selanjutnya, setelah ayam berkokok, barulah kemudian Petrus ingat, oh iya, guru saya itu, Tuhan Yesus itu sudah mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali, Petrus. Ya, baru Simon Petrus kemudian mengingat pesan gurunya, mengingat Tuhan Yesus, baru dia sadar. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, ayat yang ke-75 dari Injil Matius pasal yang ke-26 tadi, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Simon Petrus kemudian menangis. Dengan sedihnya dia menangis. Ya, bukan menangis yang dibuat-buat. Dia memang menangis bahwa memang benar apa yang dikatakan gurunya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus tahu ya? Padahal waktu itu belum ada kejadian Tuhan Yesus ditangkap. Tapi Tuhan Yesus sudah katakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku, Petrus, 3 kali. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan kita itu
bukan hanya melihat di rupa, tetapi di dalam hati kita pun Tuhan itu tahu. Di dalam pikiran pun kita berpikir segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Ya, adik-adik yang di rumah, Tuhan itu maha tahu. Sehingga kemudian Simon Petrus boleh tersadarkan karena Tuhan telah mengatakannya di awal, dan setelah terjadi dia pun menyesali. Dia pun kemudian sadar apa yang telah dia lakukan. Ya, lalu kita lanjut firman Tuhan. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-33 sampai 37. Di sana judulnya Yesus disalibkan. Adik-adik yang di rumah dibaca lagi ya firman Tuhan ya. Alkitabnya dibuka. Jangan mengantuk, jangan bosan dulu ya. Firman Tuhan kita baca lagi ayat yang ke-33 sampai 37. Maka sampailah mereka di suatu tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ya, adik-adik yang di rumah, di sini firman Tuhan katakan bahwa setelah Yesus ditangkap, diadili, diolok-olok, dipukuli, diludahi, bahkan kemudian disalibkan lagi. Ya, disalibkan lagi. Disalibkan sampai kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa adik-adik di rumah? Karena kemudian Tuhan Yesus sedang ingin mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya, ya, surga yang kekal. Jadi untuk menebus dosa-dosa kita, dosanya Bang Ides, dosanya guru-guru sekolah minggu yang lain, dosanya orang tua kita, dosanya anak-anak sekolah minggu semua, makanya Tuhan Yesus itu kemudian disalibkan. Ya, disalibkan. Tuhan Yesus itu dicambuk, diludahi, bahkan kemudian dikasih mahkota duri untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita kemudian kelak bersama dengan Yesus di sorga yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk menebus dosa kita semua. Apa aja dosa-dosa kita? Apa aja sih dosa-dosa itu? Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah setiap pelanggaran kepada firman Tuhan. Contoh dosa itu apa sih, Bang Ides? Contoh dosa itu berbohong dosa, ya. Mengata-ngatai temannya berdosa. Tidak mau disuruh orang tuanya berdosa. Disuruh orang tuanya melawan berdosa. Ya. Pemalas berdosa. Tidak mau ibadah sekolah minggu online berdosa. Ya, disuruh buka firman Tuhan di rumah, rupanya nggak dibuka, berdosa juga. Ya, dosa-dosa itulah kemudian yang ditebus oleh Tuhan Yesus sampai kemudian Yesus disalibkan. Ya, adik-adik semuanya. Jadi dosa kita sudah ditebus Tuhan 2021 tahun yang lalu di Bukit Golgota, di kayu salib. Ya, jadi kalau kemudian ada anak sekolah minggu yang bertanya, Bang, kan itu 2021 tahun yang lalu. Kalau saya berdosa sekarang, apa Tuhan Yesus yang datang mau menghukum saya? Nah, itu kalau ada pertanyaan. Lalu jawabannya apa? Dulu 2021 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Lalu apakah Tuhan Yesus yang mau datang apabila kita berdosa saat ini mau menegur kita? Anak-anak sekolah minggu sudah dititipkan Tuhan kepada orang tuanya, ada bapak ibunya. Jadi kalau ada pelanggarannya, orang tuanya lah yang menegur, yang memarahi, yang mengingatkan anak-anak sekolah minggu di rumah, termasuk guru-guru sekolah minggunya, ya, supaya kemudian jangan berdosa lagi. Kalau kemudian disuruh orang tuanya melawan, nanti diingatkan sama orang tuanya supaya jangan berdosa, supaya kemudian jangan dihukum Tuhan,
supaya jangan masuk neraka. Ya. Jadi orang tuanya yang menegur, bukan Tuhan Yesus lagi yang harus datang, karena Tuhan Yesus itu sudah di sorga. Ya, jadi kalau di rumah adik-adik anak sekolah minggu, anak besar, anak tengah, anak kecil dimarahin sama orang tuanya, jangan marah. Ya, jangan marah, jangan nangis. Kalau dicubit karena melawan, dicubit karena kemudian mengganggu abangnya, mengganggu adiknya, atau disuruh nyuci piring tidak mau, disuruh nyapu rumah tidak mau, lalu dicubit orang tuanya, dinasihatin, jangan nangis, jangan marah ya. Sebab apa yang dilakukan orang tua itu, apa yang dilakukan bapak kita, mama kita, sekalipun kemudian dicubit atau dipukul, mereka sedang melakukan firman Tuhan. Kok bisa? Kan dipukul, kok melakukan firman Tuhan? Ya, adik-adik sekalian, ada firman Tuhannya. Kita baca sedikit lagi ya. Kita baca sedikit lagi. Apa itu bang? Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang ke-23, mulai dari ayat yang ke-12 sampai 14. Kita baca sebentar lagi ya dek. Jangan bosan dulu ya. Kita baca. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukul dengan rotan. Ini ayat yang ke-14. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jadi kalau di rumah dipukul sama orang tua karena kita kemudian melawan, karena tidak bisa diatur, jangan nangis. Tetapi peluk orang tuanya, katakan kepada bapaknya, kepada mamanya di rumah, Ma, Bapak, terima kasih ya. Saya sudah diingatin, kalaupun dipukul, mama sedang melakukan firman Tuhan, bapak sedang melakukan firman Tuhan, sehingga kemudian tidak masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi kepada kehidupan Kristus, di mana Yesus yang sudah disalibkan mempersiapkan tempat kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini, pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan, dan adik-adik semua yang ada di rumah boleh menyimak firman Tuhan dengan baik, bukan hanya mendengar, tetapi kemudian menaruh firman itu di dalam hatinya, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita tutup acara kita, ibadah kita pada saat ini, sore hari ini, ada ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu. Ada 2 bagian dalam satu ayat. Maksudnya ayat hafalan itu Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Nah, untuk anak kecilnya abang bacakan ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai di situ anak kecilnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Anak tengah sampai anak besar dilanjutkan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, dilanjutkan. Kita ulangi lagi untuk anak tengah sama anak besar. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Untuk menjelaskan aktivitas sekolah minggu, nanti kakak Tiarma yang akan menjelaskannya. Puji Tuhan. Baik adik-adik, kakak saat ini akan menjelaskan aktivitas kita untuk minggu ini ya. Tadi kan sudah dengar firman Tuhan dari Abang Ides tentang kisah Tuhan Yesus disalib. Nah, aktivitasnya untuk minggu ini, untuk anak kecil, nanti adik-adik dikasih gambar salib seperti ini ya. Gambar salib seperti ini tadinya gambarnya belum ada hiasannya. Nanti ini dihias pakai kertas ini, kertas merah
ya, kertas merah. Kertas merah ini digunting kecil-kecil ya. Boleh kecil-kecil, boleh besar-besar, tapi kita sepakat bentuknya segitiga ya adik-adik ya. Nah, nanti digunting hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Seperti ini ya. Nah, dari potongan-potongan ini ditempel ke kertas ini ya. Contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Ditempel ke kertas seperti ini. Nah, pinggiran daripada sketsa salib ini diberi warna ya adik-adik ya. Boleh warna hitam atau boleh warna yang lain sesuai selera adik-adik masing-masing. Yang penting bagus ya. Nah, setelah jadi ini dipotong salibnya, lalu ditempel di buffalo yang kakak berikan ya, yang ada nanti dikasih satu-satu per anak dapat buffalo seperti ini. Jadi salib tadi yang sudah selesai dihias ditempel ke sini ya adik-adik ya. Jadi seperti ini. Tapi dipotong dulu ya, baru ditempel. Nah, nanti setelah selesai adik-adik nanti memegang salibnya dengan tersenyum, dengan wajah yang bahagia, dengan ceria, sambil kalau minggu kemarin kan ada dikasih love ya. Aktivitas minggu kemarin masih ada nggak love-nya di rumah? Jadi nanti dipegang begini sambil seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, jelas ya. Itu untuk anak kecil. Lalu untuk anak besarnya, minggu ini kakak ada puisi. Jadi anak besar nanti baca puisi di rumah ya. Baca puisi, boleh baca puisinya boleh sambil lihat teks. Ini teksnya. Ya, ini teks puisinya. Nanti dibaca dengan penuh penghayatan. Nah, minggu kemarin juga kan anak nanti sambil memperagakannya boleh pakai ini, pakai love yang dikasih nanti ya untuk anak besar. Ya, silahkan berkreasi ya adik-adik ya, sambil membaca puisi, boleh pakai gerakan tangan, pokoknya pakai ekspresi yang menghayati isi puisi dari judul puisi ini Kayu Salib ya. Itulah aktivitas untuk minggu ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi aktivitasnya sudah dijelaskan kakaknya, dikerjakan dengan baik-baik di rumah ya. Jangan asal-asalan, dengan baik-baik. Nanti akan ditampilkan di ibadah kita, ibadah sekolah minggu ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24b. Bunyinya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan.
Oke, kita tutup ibadah kita. Kami undang semua anak-anak sekolah minggu berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada sore hari ini. Semua adik-adik di rumah berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Nanti semua berdoa. Jangan ada yang tidak berdoa. Ya, diingat dosanya yang sudah dilakukan apa aja. Minta ampun sama Tuhan ya. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala, serahkanlah hidupmu, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalan. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Berseru pada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami telah melakukan ibadah kami kepada Tuhan, memuji memuliakan namamu dalam puji-pujian kami, bahkan mendengarkan firman yang boleh diperdengarkan kepada semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan, bekerjalah Engkau, jamalah hati anak-anak sekolah minggumu. Biarlah lewat firman yang sampai kepada mereka, firman itu kemudian menjadi dasar bagi mereka untuk bertumbuh dalam mengenal, mengerti bahwa Engkau Yesus yang Allah yang luar biasa, yang layak dipuji, dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah dengan firman-Mu Tuhan, mereka semua mengerti untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, Engkau bungkus balut semua anak-anak sekolah minggu-Mu, jauhkan dari segala bentuk sakit penyakit apapun, dari segala virus-virus corona, kemanapun mereka berjalan, bahkan saat dimanapun. Tuhan jagai semua anak sekolah minggu-Mu, bentengi semua anak sekolah minggu-Mu Tuhan, sehingga semuanya dalam keadaan sehat, tidak terganggu kesehatannya satu orang pun. Bahkan para pelayan sekolah minggu, tetap Tuhan jagai kami, mampukan kami, urapi kami dalam mempersembahkan pelayanan terbaik kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak mengandalkan pikiran kami, tetapi mau berserah kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang mampu menolong kami dan mengurapi kami. Demikian seluruh para orang tua sekolah minggu Tuhan, Engkau memberkati orang tua anak sekolah minggu, pekerjaannya kemudian Engkau berkati, sehingga tak satu pun kemudian anak guru-guru, orang tua sekolah minggu yang kemudian berkekurangan. Tetapi semuanya Tuhan, baik anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, boleh menyatu di dalam Kristus, memuji memuliakan nama Tuhan, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang telah beracara pada sore hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian bergirang kepada Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu bertepuk tangan, bernyanyi dengan gembira. Jangan ditahan-tahan sukacitanya. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa dalam ibadah online sekolah minggu di minggu yang akan datang. Haleluya.